Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Di sini sudah ada tugasnya dan di sini adalah yang dimintakan dari tugas 2. Oke, pertama kita langsung saja. Di sini melanjut dari tugas 1 yaitu pembuatan sistem informasi, tiras dan transaksi bahan ajar universitas terbuka. Di sini kita ada diminta 2 soal. Nah, di mana halaman stok bahan ajar itu menampilkan daftar stok bahan ajar UT daerah dan ada field-field datanya yaitu kode mata kuliah, kode judul, kategori, UT daerah bagi PBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, kemudian status. Dan di sini ada catatan TML. Lalu terdapat fitur mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur melakukan filter dan sort data stok, terdapat filter stok di mana terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dari setiap UT yang ada di UPBJJ list. Kemudian ada kategori mata kuliah dan terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok dan jumlah stok 0 itu menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Kemudian di sini terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset. Untuk kemudian kita diminta menerapkan fitur di Vue.js-nya, di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Terus kita mengimplementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliahnya. Lalu di sini menampilkan status dari stok bahan ajar. Dia menampilkan stok status aman ketika stok itu dalam keadaan stok yang aman yang telah diset oleh user. Nah, kemudian tanda yang diberikan yaitu aman, teksnya berwarna hijau apabila stoknya safety. Kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok safety stoknya kurang dari safety stock. Kemudian di sini ada eh, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Kemudian di situ terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, kita langsung ke nomor 1. Di sini kita login terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada welcome-nya. Selamat pagi. Nah, kita masuk ke stok bahan ajar. Nah, di sini kita sudah membuat field-nya. Nah, kalau data field-nya seperti yang diminta, ya, ini seperti yang diminta. Kemudian di sini fitur mengedit stok. Nah, kita bisa ngedit stok di sini. Nah, ketika diklik, kita bisa ngedit. Harganya berapa? 75. Dan kembali disimpan menjadi 75.000. Nah, kemudian di sini ada menampilkan status. Jadi, di sini statusnya aman ketika stoknya itu di atas dari stok safety stoknya. Jadi stok safety-nya ini 10, karena stoknya 12 berarti masih aman. Tapi jika stoknya itu 9, maka dia menjadi menipis. Dan jika dia habis, maka stoknya menjadi kosong. Oke, lalu kita fitur sort-nya yang tadi untuk melihat nah ini
Nah, ini implementasikan dependent option. Seperti misalkan kita memiliki filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan menunjukkan filter kategori mata kuliah. Jadi di sini semua UT daerah, ini kan sudah ada UT Surabaya, Jakarta, dan Makassar. Kita contoh memilih UT Jakarta, maka yang tampil hanya UPBJJ Jakartanya saja. Dan kategorinya kita tes MK wajib. Nah, ini MK wajib. Jika kita pilih MK pilihan, maka tidak ada stok ya. Nah, begitupun kita pilih PBJ yang lain, UPJ Makassar. Nah, filternya semua kategori. PBJ Makassar, MK pilihan. Berarti yang muncul hanya PBJJ Makassar. Jika Padang, maka tidak ada. Dan ada tombol resetnya. Nah, di sini juga saya membuatkan juga tambah bahan ajar. Kita tes Dapodik. Nah, ini kita tes dulu ya. Eh, Contoh di sini panduan verbal PD. Kita pilih Padang. Tes. Stoknya ada 15, safety-nya ada 10. Kategorinya MK praktikum. Harganya di sini kita set 50.000 aja. Nah, ini ada eh, notif kalau kode barang itu harus 8 karakter dan alfanumerik, mengandung huruf serta angka. Berarti ini kelebihan. Kita kurangin lagi. Kita kurangin. Nah, bahan ajar berhasil ditambahkan. Kita tes tadi UPJJ Padang. Nah, ini sudah ada ya. Kita bisa edit di sini. Stoknya contoh 5. Nah, berarti dia menipis. Oke, reset. Kita buka dulu stok bahan ajar. Di sini sudah saya buat view kategori list. Kemudian di sini view-nya saya lampirkan di bawah tag stok bahan ajar supaya memudahkan saya untuk menggunakan view berdasarkan tag yang saya pilih. Oke, di sini sudah saya masukkan juga fungsi-fungsi untuk tombol-tombolnya. Nah, oke, ini kita sudah melakukan, terus ini juga sudah. Terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Nah, di sini saya menggunakan modal, tampilan modal, jadinya dia muncul seperti ini, window kecil, lalu bisa menambahkan bahan ajar baru. Oke, kita kembali ke soal. Di sini ada tracking delivery order, kita masuk ke menu tracking delivery order. Nah, halaman ini menampilkan untuk tracking status penerimaan delivery order bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Oke, di sini kita ini cek ya struktur folder saya. Di sini struktur folder saya, kemudian di sini saya menggunakan Bootstrap dan CSS saya di sini. Nah, dan data JS-nya saya taruh di sini. Lalu di sini penggunaan data binding, list, vbind, dan vmodel. Di sini saya menggunakan vmodel filter OPBJJ untuk memfilternya. Lalu saya menggunakan vmodel juga untuk filter kategori. Sudah saya sematkan sini. Kemudian kritisnya juga menggunakan vmodel. Lalu di sini kode mata kuliahnya juga menggunakan filter vmodel. Sudah saya menggunakan vmodel. Oke. Kemudian saya juga menggunakan vfork di sini. Nah, di sini saya menggunakan vfork juga untuk item yang ada di tabel. Jadi item kode barang, item jenis barang, kemudian ada PNG text-nya, kemudian lokasi rak. Saya menggunakan vfork di sini.
Oke, di sini juga kita watcher minimal menggunakan 2 watcher untuk memantau perubahan data. Nah, di sini saya menggunakan autofill lokasi rak. Kemudian ada watch untuk memfilter atau sort change. Jadi di sini sudah menggunakan filter PJJ, kategori, kritis. Lalu formulir input dan validasi ini sudah. Oke, mungkin seperti itu saja. Dari tugas yang diminta poin-poinnya ini sudah saya implementasikan dalam aplikasi Sita ini. Nah, oke, sekian penjelasan tugas saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.